Alhamdulillah ketemu lagi nih sama teman-teman MI. Waalaikumsalam. Ya, halo Pak Tata, Pak Yono, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Kemarin Apa, ketemu Pak? sama Kak Wiwin sama Kak Tili juga ya. Ada Kak Laura juga. Iya, Kak Nin. Makasih ya kemarin. Dwi Iya. juga. Makasih udah sampai sore kemarin. Iya, Kak Nin. Kita nggak ketemu ya kemarin ya. Iya. Pak Tata. Kamu solve ya kemarin ya? Belum. Yang mapping per kota itu ternyata tidak bisa diblok masih. Iya, karena memang jangkauannya kan masih terlalu kecil ya, karena hanya di satu provinsi aja kemarin. Jadi untuk ke bagian kota dia nggak bisa ngeblok. Iya, itu sih. Paling itu aja sih kemarin. Tapi ada akhirnya kalau mappingnya kota belum bisa keblok, kemarin juga diakalin untuk di chart. Kalau di chart sih tidak ada masalah. Kalau untuk tampilan chart. Ya pasti. Kalau chart nggak masalah. Cuma paling di mapping areanya aja ya yang masih dalam bentuk dots. Iya betul. Oke, saat ini udah join semua belum dari teman-teman MIT? Vio atau Fitra mungkin bisa share udah berapa per berapa atau belum semua? Belum semua, Kak. Oke. Gimana kemarin teman-teman UTS-nya lancar? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah pegel. Tangan Amang Tio, tangan. Tangan agak tremor ya, ya. Nulis ya Bun ya? Iya Bun, konvensional dulu kita kemarin ya. Oh mantap. Vio katanya tesis mau nulis tangan kan, Nin? Masya Allah. Mendingan saya latex aja nggak apa-apa dah. Daripada tulis tangan, mending saya latex dah ya. Siap. Indah, kamu nggak kerudungan? Indah, istighfar Indah. Istighfar Indah kamu. Aduh Indah. Sudah direkam loh Indah, ini 1 juta orang yang nonton di YouTube. Indah jangan ngikutin saya, Indah. Tidak boleh. Jangan. Biarkan Kak dan Kak Vio aja. Yang transformasi ya. Fitra masih dasteran itu, Fitra. Iya, masih dasteran. Iya. Tapi gue udah mandi, sumpah demi apapun gue udah mandi ya. Hanya saja gue memakai ini daster. Vio sama Fitra tuh belum mandi. Astagfirullahaladzim. Dosa loh. Yang on cam yang belum mandi, ayo. On cam cepet, on cam. On cam kalau. On cam. Kalau gue pengakuan dosa gue belum mandi. On cam nih tuh. Wah, Pak Yono Alfi, Pak. Profesor kita ini udah rapi, udah bersih, udah ganteng, udah wangi nih parah. Kayaknya ini Pak Yono. Emang aromanya nyampe situ apa wangi segala? Kelihatan, Pak. Udah di kampus ya Pak Yono ya? Enggak, di kamar di rumah. Oh, kirain di kampus, AMC kan? Kan Pak Yono mah kamar di rumahnya juga disetting kayak kampus kan, Nin? Oh iya benar-benar. Ini Siap. persis ya. Kalau mejanya juga sama nih tuh. Oh iya benar-benar. Setting ininya ya. Juga sama. Setting one Forever kan Pak Yono? ya AMC. Oke, gimana? Udah ada pergerakan pertambahan teman-teman MIT udah lengkap belum nih? Kayaknya nunggu 5 menit lagi, Kak. Atau nunggu 10 menit lagi, 8.15. Namanya Fitra ya Pak direkam. Yang angkatan baru belum kelihatan kayak Ayu Komang, kayak Pak Budi, Pak Suwardi. Hari ini akan ada merchandise. Kalau sebelumnya pemenang kuis mendapatkan kopi chai ya. Saat ini di sharing santai yang ke-65 lanjutan dari sharing santai yang ke-63 akan ada merchandise dalam bentuk
Tada! Ye, aku mau rebutan. Iya, yuk di-onin tablunya yang udah lanjut, bisa kejar ketertinggalan ya. Nanti ini akan share materinya, Dwi bisa share ke kolom chat ya, Wi. Ya, Kak. Iya, ini ada 5 paket dari startuppreneur multi-produk kita. Ayo. Ada CEO-nya di sini, on cam kali CEO-nya. CEO-nya on cam dong, Mila. Nih, kelihatan nggak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, teman-teman MIT? Karena itu background jadi dia. Iya, ada background jadi dia. Oke. Big screen tuh fluorescent boleh Iya, ya. ya Bun. Ya, jadi nanti yang aktif bisa jawab kuis dan challenge dari Dwi dan Kanin bisa berkesempatan mendapatkan 5 paket SM atau South Egg Milia. Oh, kebalik. Ini dia. Oke. Apakah sudah bisa dimulai? Partisipan kita sudah 300 orang nih. Iya. Tapi yang MIT baru setengahnya. Gimana? Oh, masa? Yang MIT baru setengahnya? Kurang siapa lagi, Vio? Kaget. Kenapa yang berubah-berubah nih listnya? Oke. Ya udah lumayan banyak ini, Kak. Udah ya, udah bisa kita mulai ya. Kak Laura join pakai handphone ya? Iya, join pakai handphone. Karena kalau misalnya join pakai laptop kan nanti pada saat ada sharing atau itu bisa langsung share screen. Pak Yono udah ready tablunya? Pak juga dan Pak Agus ya. Paling baru tabel-tabel sama diagram batang, diagram. Kita akan melanjutin materi dari yang sharing sampai ke 63 di 2 minggu lalu ya. Oke, kan ini izin share screen karena sudah terkumpul. Ya, layarnya apakah bisa terlihat jelas, Bapak Ibu? Jelas, Kak. Oke, terlihat Jelas, ya. Kak. Jelas, Ya. Kak. Mantap, Fitra. Aduh, kaget saya. Tolong Elsa dipindahin dulu, Kak, takut kaget. Udah aman. Udah diungsikan. Ya. Oke, jadi di sini ada tutorial yang sudah disiapkan oleh Nin dan juga Dwi untuk visualisasi Tableau Pandawan ya. Jadi memang ini meneruskan dari sharing santai yang ke-63 2 minggu lalu. Nah, secara keseluruhan materinya bisa di-download ya, yang 4 materi sebelumnya. Ini untuk reminder juga bagi teman-teman yang belum join sebelumnya, bisa coba untuk diaktifasi ya, diaktifasi. Bisa untuk di-download ulang ya, karena kita akan coba jalankan mulai dari outline pertama sampai dengan outline ke-7. Di sini ada 7 outline dengan total steps ya, berarti ada langkah-langkahnya itu ada 73 step. Nah, jadi di minggu ini udah lebih ready nih untuk step by stepnya yang minggu lalu tertinggal. Bentar ya, ada Abang Roti lewat. Oke. Bang, roti 1. Nggak bercanda, maaf. Iya, ini nanti logo-logo yang bisa di-download untuk kita jalankan di interactive dashboard ya. Nah, kita langsung ke materi ini. Ya, di sini yang tadi Nin bilang ada 7 outline. Teman-teman bisa download slide-nya untuk yang 2 minggu lalu ada ketertinggalan, itu bisa langsung mengikuti step by step-nya mulai dari step 1 sampai dengan step ke-73. Minggu lalu kita baru sampai di outline 3 ya? Iya, benar. Autor ya? Iya, Kak, betul. Nah, jadi kita sudah selesai di step ke-21 sampai ke-33. Nah, bentar, Nin harusnya share-nya ini ya, desktop.
Oke, di step 3 untuk status data author. Sampai tahap ini ya. Iya, kemarin terakhir deh di sini. Oke, mungkin dari mahasiswa MIT bisa share screen untuk ketercapaiannya. Oh ya, waktu itu ada yang menang sharing santai 63, ada Nasya juga ya, tapi kayaknya belum diambil ya Nasya ya. Apa ya, Nanas Madu ya panggilannya ya? Nanas. Iya. Nas. Oh, lagi di ini dulu, lagi di gue pengen ngomong aduh, Gon. Oh, lagi masak, bentar ya. Iya. Oke, Bun, siap, Bun. Sarapan, Bun. Ya, siap. Nah, ini udah ada di kolom chat, ada link tutorialnya sudah di-share sama Dwi ya. Jadi buat teman-teman bisa coba langsung download dan kita jalankan step by step-nya. Oke, nah di sini kita balik ke outline yang ketiga ya, yaitu ada di step, ini udah ya Wi ya? Udah itu untuk. Oke, ini udah, berarti step keempat ya, harusnya hari ini ya. Iya, benar. Start citasi ya, terdiri dari 10 step. Untuk selengkapnya bisa klik info slide yang ada di sini. Oke, nah ini udah disiapkan secara details untuk step by step-nya, teman-teman bisa ikutin. Halo Kak Anggi. Ya, halo. Oke, sambil diikutin ya Kak Anggi ya, step by Iya. step ya. Ya, di step keempat ini ada 10 step. Nah, kita akan proses mulai dari menggabungkan data reviewer dengan data citasi. Step pertama, nah ini udah lengkap banget ya. Gitu. 10. Nah, untuk menampilkan chart yang seperti ini. Kalau di Tableau yang Nin buat, seperti ini. Berarti udah sampai step ini ya, Wi? Iya, Kak. Oke. Bisa kita mulai simulasinya, Bapak Ibu? Dari salah satu mahasiswa bisa coba share screen untuk kita lanjutkan. Halo? Iya, Kak. Nih, Kanin halonya ke kita kan? Siapa Kak nih? Punten, saya di belakang lagi ada orang dakdok nih, lagi bangun nih. Iya, ayo. Kabar ya. Ayo, yang mau share screen siapa? Jadi kan tadi ada 5 merchandise ya yang bisa diikutin. Atau misal kita mau ulang dari step yang sebelumnya, ada yang tertinggal juga nggak apa-apa juga. Jadi kita bisa sama-sama sharing. Oke, biar lebih semangat, Lin akan coba dalam bentuk wheels ya, jadi deg-degannya lebih berasa gitu. Iya, siap, Kak. Fitra bisa coba tolong share daftar mahasiswanya, terkanin masukin wheels. Oke, boleh, Kak. Tunggu sebentar. Waduh, ternyata banyak juga ini saya buka. Ada 30 mahasiswa, Bun, masanya, Bun. Tapi yang Enggak. Maksudnya ini window-nya. Hahaha. Nanti kameranya off dulu. Bentar ya, Kak. Tunggu sebentar. Ini Fitra nggak ini ya, Kak ya? Nggak apa? Nggak pisah-pisahin antara 14, 15, 16 ya? Sudah, Kak. Oke, Fit, bentar nih. Kanin siapin wheels dulu ya. Siap-siap ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan jalankan berdasarkan wheels of names. Fit, kirim kemana ya, Fit? Biasa. Oke. Banyak ya, Bun? Dah, ada.
Ya ada banyak banget nih mahasiswanya. Dahsyat. Oke. Wis. Buat saya yang udah join dan ada yang udah install Tableau, bisa di-prepare juga ya. Oke, di sini sudah ready dari Kak David sampai dengan Kak Budi Raharja. Untuk nama-nama yang sudah masuk ke dalam Wheels bisa di-prepare. Aduh, deg-degan ya siapa yang akan dapat ya. Ini Fitra udah masuk kan namanya? Oke, udah ada. Udah. Ini sama Fitra, aduh, nama gue dilihat. Nama Fitra doang yang nggak ada lagi. Ya. Oke, kita langsung Wheels ya. Nanti minta tolong screenshot dan share ke dalam WhatsApp grup MIT ya, Fitra, atau Ya, siap. Juga POR juga bisa monitor siapa yang berhasil share screen dan siapa yang belum bisa gitu ya. Oke. Muhammad Huzaifah. Screenshot, kirim ke MIT tolong. Sudah di screenshot. Ya, aku sambil cek ya. Kak Muhammad Huzaifahnya ada nggak nih? Ada nih kebetulan Kak Huzaifahnya. Kita manggil dia Ujai. Oh, Kak Ujai. Oke, Kak Ujai silahkan share screen ya. Kanin ada kasih attempt waktu 1 menit. 1-2 menit untuk preparation. Halo, Kak Ujai, are you ready? Iya, yang lain aja dulu. Lagi ngurusin ini, bentar. Belum bisa share screen. Iya. Urusin apa? Belum bisa share screen. Kenapa, Kak? Yang lain aja dulu. Atau saya aja. Iya. Sohid. Oke, Kak Nur Sohid ya. Berarti tolong diinfo di MIT dari Kak Ujai belum bisa share screen ya. Iya, Sohid dulu share screen. Sohid share screen dulu. Oke, mangga silakan Kak Nur Sohid. Teman-teman bisa sambil join dan ikuti step by step-nya ya. Sudah terlihat. Oke, sudah terlihat. Wah, Debak jadi minggu lalu juga mengikuti ya Kak Nur Sohid. Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sudah difiltering juga ya dari yang Nin lihat. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ini yang pertama bisa gabungin datanya dulu, Kak. Yang data kemarin udah di-download semua atau belum? Baru 2 saja sih. Oke. Di chat itu ada aku up lagi untuk dataset sharing santai yang kemarin, jadi itu bisa di-download yang citasinya, Kak. Oke. Sebentar ya. Setelah sharing santai ke-65 ini, nanti akan ada sharing santai selanjutnya ya. Untuk datasetnya bisa di satu info sheet. Dan gestarnya juga sudah ada di sini untuk minggu depan. Ya, ada Bunda Eka Purnama Harahap. Kita pun untuk next meeting Bu Hap. Oke, ya siap Kak. Dari sini data status paper atau bisa data citasi Pandawan dulu, Kak. Oh. Kayaknya Nin harus rekomendasikan 1 SC dan juga 1 paket Salted Egg Milea untuk Kak Nur Sohid ya, karena sudah aktif dan mengajukan diri secara langsung, bukan dipilih melalui Wheels. Congrats Kak Nur Sohid. Yeay. Salah. Selamat sayang. Selamat Beb. Fitra mulai go public ya. Nggak dibales lagi Bebnya. Biar kayak gini juga nggak dibales Sohid.
Giliran dikelasain aja dibales tuh. Oke. Nah gitu lah. Di record kali ya, Dit. Oh gitu ya. Mau publik yang open di YouTube semua bisa dengar. Oh iya benar juga sih. Ada saya kita keep in private aja ya. Oke, ini udah sampai open yang data citasi Pandawan juga ya. Tadi nggak di add connection ya? Oh iya lupa. Harusnya Add connection dulu atau diklik yang bagian add ya Kak. ya. Iya, yang di back Diulang dari awal. Nah, ini baru klik add-nya. Iya, jadi ada connection-nya. Sip, mantap. Kayak udah satset banget nih ya Kak Nur Sohid ini. Ini bisa drag nih data yang citasi Pandawan ke bagian. Nah, iya. Yang Nah, ini di matchingin dulu karena kan data ini yang sama dia jurnal, jadi bisa dipilih pas di select a field-nya itu pilih jurnal dulu. Nah, itu dipilih. Yang di sininya? Juga jurnal. Ya, pakai ya itu. Nah, ini udah ke connect kan nggak ada tanda seru lagi, jadi udah bisa langsung ke bagian sheet 3-nya, Kak. Setelah itu? Nah, dari sini bisa dimasukin data yang citasi Pandawan, ini bisa drag ke bawah dulu, Kak. Ya, sudah. Yang pertama itu kan kita mau ngeliat Halo? Sorry. pertama bisa masukin dulu kegiatannya di bagian kolom. Nah, Kegiatan. Oke. Sudah, Wi. Masuk kegiatan dalam kolom, habis itu apa, Wi? Habis itu masukin jurnalnya kan di bagian kolom juga. Ya, sudah. Selanjutnya masukin subtotal terkini di bagian rows. Iya. Itu di drag. Nah, ini udah terlihat kan ya bagannya seperti apa. Cuman kita kan belum bisa, itu belum warnanya belum beda-beda. Jadi bisa masukin per jurnal di bagian color, Kak. Ya, seperti ini. Nah, ini udah bisa terlihat dari datanya. Itu kakak karena urutannya masih berantakan ya, ada yang naik turun, terus kita mau nyamain ada yang naik sama turunnya lebih rata, jadi bisa klik bagian sebentar aku annotate dulu. Di bagian ini nih. Ya, Dwi bisa sambil share juga. Ini step ke-21 ya, atau step ke-13 ya. Kayak gitu. Nah, ini udah lebih rapi tampilannya. Jadi untuk yang step citasi ini udah selesai, tampilannya udah seperti ini. Bisa diganti ini Kak namanya sheet 3-nya jadi data citasi. Ya, sebentar. Ya, sudah. Nah, untuk data citasinya udah selesai sampai sini. Tuh. Jadi udah kelihatan kalau misalkan dari data citasi Google Scholar itu yang paling tinggi ada TMJ. Ini terlihat bahwa kalau dari data yang ada, ini yang paling tinggi udah terlihat ada di mana. Kalau dari mungkin mana ya?
Oke, hasilnya sudah sesuai dengan yang ada di dalam tabel Nin juga ya. Thank you Kak Sohid. Mungkin Nin izin coba share screen dulu. Fitra bisa ini ya, bisa screenshot kemudian kirim ke MIT untuk rekomendasi SC ke Nur Sohid. Siap, Kak. Ja, tadi mau di screenshot dulu, Bunda. Udah Sorry. terlanjur. Udah gue kirim kok itu. Ayo Oh, lagi Udah. video. Ya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau coba lagi ya. Nih tampilannya kurang lebihnya sudah sama dan step by step-nya itu sudah ada di dalam panduan ya. Sudah ada di dalam share desktop aja ya. Jadi bisa lebih. Oke. Ada di dalam info sheet yang ada di sini ya. Oke, mulai dari step awal, add file Excel-nya, proses bagian koneksinya, ya di bagian jurnal. Oke, kemudian saat sudah masuk, kita bisa kurang lebih stepnya sama ya. Ini ada di step 8 tadi untuk creating amazing chart-nya ya. Ada jurnal, masukkan ke bagian kegiatan dan juga jurnal masuk ke bagian kolom. Kemudian di bagian rows-nya bisa masukkan sum ya dari total subtotal terkininya sampai akhirnya tampilannya seperti ini dan sudah difilter atau di sorting juga. Oke, sejauh ini untuk tampilan chart ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Kak Wiwin juga kemarin kan udah coba praktek secara langsung ya menggunakan data dari UMKM. Kak Wiwin ada yang mau di-share? Mau tanya nih Pak. Boleh Pak Tata ya. Kak Aulia Ini saya juga udah resen. coba itu untuk menampilkan data apa tadi itu data sitasi Pandawanya itu gimana ya? Saya sudah di-add itu kan, tapi nggak mau masuk di sini ke itu cara masuk ini gimana ya? Boleh, Pak Tata boleh coba share screen ya sambil nanti Vio bantu share materinya ke dalam WhatsApp grup MIT jadi nggak kececer ya. Nih bentar aku kirim dulu ke yang tadi di chat ini kan ya, chat Dwi kan ya. Yang terbaru nih yang Dwi kirim tuh yang step by step. Ada link tutorial, link slide sama dataset. Ya, ini tapi masuk yang tutorial dulu aja Vio karena itu udah masuk secara keseluruhan di situ. Dia tutorialnya di mana ya? Udah dikirim di grup belum? Sudah ada di kolom chat, ada di grup MIT juga ya. Oke. Dicoba dan. Ya, sambil dicoba, share screen Pak Tata. Ini siapa punya nih? Punya Pak Tata. Lagi share screen. Ini saya sudah Mbak. Ini kan saya sudah sitasi Pandawa, sudah saya add. Terus di sini nggak ada ini kotaknya sitasi Pandawa, gimana cara nampilannya Mbak? Oh, ini bisa drag dulu Pak data yang di sini ke bagian ininya. Ini? Ditarik aja ke sebelah sini. Oh, kok meli? Nah, ini. Ya, ini kan ada tanda serunya ya. Jadi iya. Karena dia belum matching. Jadi kita pilih data yang ada di kedua data tersebut. Jadi biar dia bisa nyambung. Ada koneksinya. Oke, jurnal and jurnal. Ya, betul Pak. Oke. Oh, ini di drag ke sini ya, bukan sitasi Pandawanya ya? Bukan yang di bawahnya. Oh, yang di bawahnya. Oke, ada ngerti. Oke, coba sambil jalanin Pak. Masuk ke sheet baru. Ini gimana ngilangin? Oh, geser aja ya. Ya, kita bisa. Sheet baru ya? Iya, Pak. Baru. Oke, betul. Sama jurnal ya? Iya, jurnal. Terus kegiatan mana ya? Oh, ini salah Pak, jurnalnya bukan data review tapi di data sitasi. Oh, lagi. Nih, balikinnya gimana nih? Bisa diklik yang segitiga itu, Pak. Hah? Ini Pak, bisa di remove.
Clear ya? Ya, Ini clear atau hide? Clear ya? Oh clear, iya. clear. Jurnal, Ya. Terus masuk ke kegiatan, kegiatan terus di yang rows ininya subtotal kita terkini. Subtotal terkini. subtotal terkini ini. Oke, terus kegiatan masuk ke sini ya? Jurnal sini ya? Oh beda Mbak gambarnya Mbak. Ini Pak yang data sita yang di rows-nya itu pakai data subtotalnya udah ya? Data apa? Coba Pak ini di drag ke bawah lagi ya itu datanya. Urutannya coba Pak, yang kegiatan maju di depan. Caranya? Jurnalnya di kebelakangin yang di kolom. Nah, ya oke. Oh iya dah. Kegiatan dulu berarti ya? Ya, betul. Posisi. Oke, makasih Mbak. Iya. Kalau lihat kesimpulan ini ya. Ya. Berarti yang ABC itu di kolom, yang tanda ini nih berarti di row gitu ya. Iya. Pasangannya masuk. Ya, untuk total. Ya, jadi yang ABC-nya taruh di kolom, yang ada tanda bintangnya ini, pagar ini taruh di row baru muncul ya. Ya, total. Kalau saya coba data yang lain, boleh nggak ya? Boleh. Mau tanya dong? Ya boleh, silakan Nur Syahid mau nanya apa? Itu kan ketika nge-match-nya kan antara meng-match operatornya kan data jurnal dengan data jurnal juga ya. Ada nggak kondisi yang dimana misalnya data itu lebih besar dari operator sebelumnya, jadi nge-match-nya itu bukan berdasarkan data itu sama gitu, tapi data itu mungkin lebih besar atau lebih kecil gitu, di bagian operatornya. Ada nggak kondisi yang seperti itu? Kondisinya ada, cuman biasanya kalau misalnya kita mau join table itu berdasarkan variabel yang sama gitu loh, Nur Syahid. Oh. Ya, berarti ada satu, ibaratnya kayak misalnya kita bisa bilang ada primary key-nya yang bisa dihubungkan gitu. Ini kan kalau ini kan kasus case-nya adalah di berbagai Rinfosit ya, atau di berbagai sheet, jadi beda-beda file Excel. Nah, mungkin dari teman-teman bisa juga nih yang share, mungkin kemarin nih bisa lihat juga punya Kak Wiwin ya, jadi udah di satu sheet yang sama, hanya ada beda tab-tabnya aja, itu juga bisa gitu. Itu namanya preparation data berarti ya? Ya, jadi preparation datanya kan ini untuk case yang kita jalankan ini beda file Excel gitu, makanya perlu ada connection. Oke, terima kasih. Sama. Karena sebenarnya datanya itu bukan karena besarnya atau kecilnya, tapi karena intervalnya bervariasi, jadi tampilan grafiknya jadi bagus gitu. Kalau datanya flat itu tampilannya jadi jelek, jadi nggak variatif. Variabel datanya? Nah, variabel datanya harus intervalnya harus kelihatan, misalnya skor ABC. Kalau IPK kan cuma 2, sampai 3, nanti nggak terlalu menarik. Tapi kalau misalnya nilainya itu yang asalnya, misalnya 40 sampai 60, 40-50 misalnya D, 60 sampai 75 misalnya B, nah itu nanti skornya itu mulai kelihatan tampilan grafiknya. Tadi kan kelihatan tuh yang paling dominan kan PAUR, tulisannya yang paling banyak, citasinya, maka dia akan menyolok paling ujung kan paling banyak gitu, yang lain sedikit lah gitu. Dari situ kan nanti dibaca datanya gitu. Ya, betul sekali. Pak Yono jadi mau share screen? Nunggu mau Wiwin dulu atau gimana Win? Kan kemarin semangat tuh di AI itu. Mau Wiwin dulu apa saya dulu, jangan data yang berbeda, monggo. Boleh, siapa aja Pak, bebas. Ya udah. Mau duluan Win? Boleh. Oh ya udah, habis Win baru saya lah coba. Oke. Saya mau lihat hasil kemarin tuh bagus Win. Mungkin kalau aku boleh kasih saran, kita coba selesaikan dulu sampai step terakhir di interactive dashboard ya. Itu dulu yang penting. Di akhir sesi nanti kita bisa sambil sharing data-data yang udah disiapkan sama teman-teman gitu ya. Ya. Oke. Jadi materi dulu, nanti baru sharing gitu.
Ya, betul, betul. Lalu bisa share data sudah diisikan. Karena kebetulan tinggal dua poin lagi nih. Ada 2 outline lagi yang akan kita coba bahas untuk selanjutnya bisa masuk ke sesi santai ya. Di outline 5 ini ya, kita akan menampilkan chart status paper terdiri dari 11 step ya. Dan teman-teman kalau misalnya mau coba ikutin step by step-nya itu bisa ada materinya di sini ya, sudah lengkap secara keseluruhan ya. Ini kita mulai dengan gabung data lagi ya, karena yang Nin bilang di sharing santai ini ya, case kita adalah jika datanya itu ada di beberapa sheet yang berbeda gitu. Kalau misalnya nanti di satu sheet dan terdiri dari 5 tab atau 7 tab atau 6 tab itu bisa juga gitu ya. Oke, dilanjut ya. Nah, ini tadi udah selesai ya yang untuk step bagian citasinya. Sekarang kita mau add ya. Yang step pertama menggabungkan data status paper dengan data author. Dapat diklik oke. Kita ditampilkan Google Slide aja ya. Sorry. Biar lebih terlihat jelas. Oke. Ya, ini kurang lebih step by step-nya sama seperti yang tadi Pak Tata share screen. Kita add connection-nya dulu, sama-sama di point jurnal ya, variabel yang samanya, yang kita kunci menjadi variabel kunci. Nah, kita masukkan di sini jurnal data status paper dengan status papernya juga masuk ke bagian kolom dan data status paper di bagian rows ya. Seperti biasa kita akan coloring dan masukkan label di sini. Yuk, berarti 11 step ini bisa dicoba langsung oleh teman-teman ya. Untuk tampilannya nanti akan menjadi seperti ini ya chartnya. Jadi bisa terlihat dari dari jurnal ATM dan jurnal ATT. Statusnya untuk paper decline ada berapa banyak sih gitu ya. Yang tadi Pak Yono bilang untuk interval variabelnya. Kemudian untuk paper yang publish ada berapa banyak? Di sini juga bisa kita lihat perbandingannya ya. Untuk ATM ada 36 dan ATT ada 28. Sampai yang sedang ongoing direvisi seperti ini. Oke, jadi dari teman-teman siapa yang mau coba share screen? Maaf, ini Kak Aulia kayaknya ada kesulitan pas koneksi datanya, mungkin bisa di-share screen juga. Ya, Dwi mau tanya gimana cara koneksi data satu ke data lainnya. Aku udah add connection tapi tabelnya belum ada yang tanda connect. Oke, sekalian kita jalankan ya Kak untuk yang di status paper. Status paper ya. Kak Aulia ready? Ya, ready. Oke, yuk Kak Aulia. Ini bisa ke data source-nya, Kak. Ini kan udah add connection. Oh, iya coba diklik yang citasi pandawannya. Nah, ini Kakak drag dulu untuk data citasi pandawan ke bagian sebelah sini. Bentar ya, aku annotate dulu. Ini di drag ke bagian ini, Kak. Nah, ini dia udah muncul. Jadi, dari sini bisa klik langsung nih bagian select a file-nya, itu pilih jurnal-jurnal, Kak. Bentar ya, aku annotate dulu. Ini Kak, di bagian ininya kita bisa pilih yang data yang sama itu jurnal. Nah, untuk data sebelahnya juga di sini nih. Itu juga pilih data jurnal. Nah, ini dia udah kekoneksi semua nih, Kak. Karena kan tadi Kakak belum muncul karena Kakak belum drag di bagian yang sheet ini ke sebelah sini, ke sebelah yang data reviewer ini, Kak, gitu. Oke, jadi udah ada koneksinya ya, Kak. Ini masih yang data citasi ya? Iya. Ini yang minggu lalu. Iya. Bisa sambil jalankan, Kak, sekalian share screen untuk tampilan chart dari status paper ya.
digabungin dulu aja kali ya data source-nya, Kak. Jadi yang ini Kakak udah download untuk data yang status papernya belum, Kak? Mungkin aku up lagi data set. Oh, udah. Ya udah berarti klik add lagi. Nah, ini karena ini kan tadi Kakak posisinya kayak gini ya, belum muncul connection. Nah, caranya itu tarik drag ya, benar drag bagian status paper. Nah, betul. Jadi dia baru muncul koneksi ketika udah drag bagian sisi sheet-nya ke bagian blank page ini. Jadi Kakak tinggal pilih select a file-nya, jurnal juga. Ini jurnal juga. Iya. Oke, step by step-nya masih sama ya. Terus selanjutnya bisa buat new sheet lagi Kak untuk data status paper. Udah. Oke. Nah, yang ini steps bentar untuk ini sesuai data yang di slide tadi. Langkah yang pertama itu kita bisa drag bagian jurnal ke bagian kolom. Ini data ini Kak, data status paper. Itu masih data author. Jadi harus dilihat dulu di sebelah kirinya itu datanya pilihnya data status paper di bawah kayak. Nah, di bawah di bagian ini. Nah, di bawah itu kan status paper dia ada data jurnalnya kan ya. Itu bisa di-drag di bagian kolom, Kak. Jurnal. Ya, jurnal ini bisa drag di bagian kolom. Oh, ini salah ya? Bukan ini. Nah, selanjutnya langkah keduanya kita drag bagian status papernya, Kak. Oh, ini di Ctrl Z dulu. Yang status paper yang di kolom ini di remove aja bukan? Enggak. Tadi yang data jurnalnya, yaudah kan ini diulang dulu. Ini di remove juga Bapak. Yang pertama kita drag dulu jurnal ke bagian kolom. Ya. Nah, selanjutnya kita pilih status paper untuk drag di bagian kolom. Di sini. Iya, di belakangnya jurnal. Nah, ini dia baru kelihatan kan ada decline, publish, review, sama revisi. Tapi kita belum tahu ada berapa paper yang udah di decline. Nah, caranya itu kita tambahin yang pagar ini nih, yang data status paper di bagian rows. Data, bentar, Kak, aku annotate dulu. Yang ini ya? Iya, betul. Ke bagian rows. Nah, ini udah terlihat kan ya, kalau ini ada bagian-bagiannya, cuman belum ada angka-angkanya untuk melabeli berapa totalnya. Nah, kita bisa klik bisa drag data status paper ke bagian label, Kak. Data status paper yang ada tanda pagarnya, Kak. Di Ctrl Z dulu. Data status paper. Ya, di bagian label. Nah, ini udah terlihat bahwa kalau di ATM itu ada 73 paper yang di-decline, kalau di ATT ada 39 paper yang di-decline. Tapi karena warnanya masih sama, kita bisa filter juga berdasarkan warnanya di status paper. Ya, status paper di atas. Bukan Kak, yang ini, yang status paper yang ini. Status paper yang itu di bagian color. Step terakhirnya.
Nah, ini udah terlihat untuk setiap warna-warna status papernya tuh udah dibedakan, dan ini bisa terlihat bahwa ATM tuh ada 73 paper yang di decline, dan untuk ATM ada 36 paper yang publish, reviewnya ada 4. Jadi udah selesai untuk step by step dari pembuatan chart data status papernya. Itu, Kak. Oke, jadi sudah lebih jelas ya dari tutorial yang tadi ada di dalam Brainfo slide, kemudian dipraktekkan langsung oleh Aulia, hingga akhirnya tampilan dari chartnya adalah seperti ini. Ya, bisa kita lihat sama-sama. Untuk bisa masuk ke bagian warna, jangan lupa di drag and drop ya tadi ya. Masuk ke bagian color, kemudian kalau misalnya ingin tampilkan angkanya ya, jadi 70. Tapi ini ada di atasnya 70, ini 72 atau 74 atau 73 ya. Nah, itu kita tampilkan datanya menggunakan label. Sehingga data yang ditampilkan di dalam tableau ini bisa lebih jelas gitu ya. Nah, di step yang outline ke-6 ya nanti ya, setelah ini ya. Di step yang ke-6 ini terdiri dari 6 step ya. Namun tampilannya super cantik ya. Jadi setelah tutorial ini akan masuk ke outline 6, hanya ada 6 step, namun ini perlu diikuti dengan ibaratnya coba lebih konsentrasinya coba lebih tinggi ya. Mau dari Kak Amel ya, Amalia ya? Aulia. Dari Kak Aulia lanjut, atau dari teman-teman lain ada yang mau coba share screen lagi? Mau dong, mau coba. Nasya ya? Oke. Boleh Nanas. Nanas kok nggak ngambil-ngambil ke AI Chai-nya? Ya, aku sibuk. Oke, belum sempat ya? Belum sempat. Oke, thank you so much Kak Aulia. Cincadeba. Masih di... Iya, Kak. Boleh saya screen sekarang? Boleh. Table out. Boleh, Nasya. Udah belum? Oke, sudah Kalau terlihat. agak nge-lag, tolong bilangin ya. Udah Bun, sudah. Wah, tampilannya sangat cantik sekali. Terlihat mulai dari map auto, Pandawan, sampai chart status papernya dijalankan dengan sangat baik oleh Nanas. Ya, di sini per tab-nya juga kalian bisa lihat. Dari sebelumnya berarti Nanas sudah ikutin step by step-nya sesuai dengan yang ada di tutorial. Jadi tolong untuk Vio atau Fitra bisa screenshot dan kirim ke dapur MIT. Meluncur. Dapur MIT ke WhatsApp grup MIT ya, dan rekomendasi SC untuk Nanas Madu. Aduh, pilek. Oke. Ayo Nak. Berarti kan kita belum jelasin nih ya untuk step selanjutnya. Challenge-nya bisa coba bikin data amazing grafiknya. Itu ada 6 step Nas di tutorialnya. Ke data search, terus add ya. Yes, add connection. Kita ke Microsoft Excel. Akhir kita ya. Terus yang mana ya? Sebenarnya kan yang amazing graphic ini kan dari data reviewer ya. Jadi kan kita udah dimasukin tuh sebelumnya. Jadi nggak perlu di add lagi sih Kak. Jadi langsung use it aja. Oke, ini yang tadi di dalam ini ada 3 kan ya? Iya. Yang sudah connect ke dalam data reviewer. Bisa langsung add new worksheet, Nak. Dah? Nah, terus yang data reviewer-nya di atas kayak deh. Ini. Nah, iya. Yang pertama itu drag bagian nama ke bagian kolom. Ke bagian kolom, oke. Iya. Terus pilih selanjutnya yang assign paper di bagian rows. Oke. Sama. Nah, ini dia kan bentuknya chart ya. Satu lagi bisa klik bagian some review yang ini ya? Iya, di bagian rows juga.
Nah, di sini nih Kak, bentar ya aku annotate dulu biar enggak ini. Di bagian ini kita ada pilihan nih. Bentuknya itu untuk assign paper sama review kita mau bentuk seperti apa. Karena di tampilan yang kita mau tampilin itu dia lebih menarik. Jadi yang bagian assign paper kita bisa klik pilihnya itu bisa bentar. Diklik bagian automaticnya Kak. Oke. Ini kita bisa pilih bagian area. Nah, tampilannya udah berubah kan ya. Terus kalau untuk yang review kita bisa pilih yang automaticnya diganti sama circle. Nah, ini dia udah kayak gini tampilannya. Tapi kita mau kasih perbedaan warna dulu di setiap nama-namanya. Jadi kita bisa drag bagian name ke bagian color. Oke. Lalu ininya bisa diklik di bagian ini. Gimana tuh? Terus bentar. Ini di sini coba diklik kanan gitu, Kak. Oh, bentar. Oke, jadi kita mau menggabungkan dua data ini sih Kak. Jadi biar lihat tampilan. Buat chart ini kita akan coba gabungkan. Nasya bisa klik kanannya di area reviewer ini nih, daerah di kanan di kiri. Yang udah di review. Nah, kemudian checklist dual axis. Step by step-nya juga ada di dalam info slide ya. Oke, kita akan coba gabungkan. Nah, ini udah ajaib. Dan di sini kalau misalnya kita mau kasih color juga bisa untuk yang name. Untuk name bisa masuk ke color juga bisa. Jadi nanti shadow abu-abunya bisa berubah warna. Nah, cara baca chart mana? Ya, bentar Pak. Coba diklik. Nah, ini udah keluar nih data-datanya. Misalkan namanya ada Bapak Amrita, dia nge-review 5 paper gitu. Terus ada juga nih Kak. Ibu Amrita tuh. Ya udah. Terus di sini nih Kak, coba deh klik ke arah sini nih. Ya Allah, ini ya. Arah mana? Ini. Ya. Nih, di atasnya di pucuk coba deh. Nah, ini kan Dr. Ismail dia assign-nya 15 paper. Terus Kakak ke bawah, tapi dia baru nyelesainnya 10 paper. Nah, titik itu dia nggak mencapai pucuk karena dia belum selesaikan semua paper yang di-assign. Jadi kita bisa lihat datanya seperti itu. Jadi lebih menarik sih untuk tampilannya. Oh gitu. Oke. Ngerti. Ya, jadi Pak bacanya dari pucuknya, terus kalau misalnya nggak sampai pucuk, kita bisa lihat ke bagian bawahnya, dia udah nge-review berapa paper. Berarti kalau masih belum sampai pucuk, dia belum kelar tuh. Berarti dia ada yang skip untuk reviewnya gitu. Jadi ini juga bisa jadi sebagai bahan evaluasi ya dari tim editor kita ya untuk pengambilan keputusan juga untuk selanjutnya apakah kita akan assign lagi, apakah kita akan lanjutkan lagi untuk paper-paper selanjutnya direview oleh reviewer yang sudah di-assign 8 misalnya, tapi hanya diselesaikan 5 gitu. Nah, ini bisa sebagai bahan untuk pengambilan keputusan selanjutnya akan seperti apa gitu. Oke. Mau asking Cili. Oke, Cili, kenapa Cili? Ya, kan kalau ini kan dari hasil review Pandawan ya. Kalau misalnya di tadi kasus lain, apakah bisa yang dengan format seperti ini nih, kasus ini? Bisa juga. Kembali lagi case-nya seperti apa. Kan ini chart yang seperti ini biasanya untuk menampilkan performa ya, Vio ya. Performa dari ketercapaian atau tidak ketercapaian dari suatu project ya. Kembali lagi ke case-nya gitu. Mau case yang seperti apa dulu? Berarti misalnya kalau di suatu perusahaan mau karyawan mana nih yang project-nya ngerjainnya udah banyak gitu. Ya, biasanya kita di satu perusahaan gitu ya, atau ada divisi-divisi ya, ada target misalnya target penjualan kita ada di angka 150 gitu. Namun dari si A hanya bisa berhasil mencapai 58. Nah, berarti ada gap di sana gitu. Jadi bisa terlihat belum ada ketercapaian. Gitu, Vio. Oh, mantap.
감사합니다. Yes, imida. Sami-sami imida. Sami-sami imida. Oke. Good job, Nanas. Oke, dari teman-teman ada yang mau coba lagi? Pak Yono mau coba? Untuk data yang berbeda ya di koprek itu boleh. Data yang berbeda. Oke, kalau data yang berbeda, punten Pak Yono setelah selesai pembahasan data interaktif. Ya, setelah itu aja. Yes. Kalau yang data dari Citasi kan udah lengkap tadi tampilannya, grafiknya semuanya. Ya, siap. Tinggal drag klik. Yes. Drag and drop. Oke. Wah, ada little one juga nih yang join Tableau. Hai. Mandi, Besti. Hai, Besti. Lagi belajar ya, Besti ya. Oke. Boleh nggak sih, Cili? Cili mau yang step terakhir, Cil. Interactive dashboard. Boleh. Boleh. Ini bisa ya materinya ya. Nah, di outline terakhir kita ada interactive dashboard yang terdiri dari 13 step. Jadi final dari perjalanan kita ada di outline ketujuh ini. Iya kan, Wi? Iya, Kak. Oke, di outline ketujuh ini kita akan gabungkan secara keseluruhan sheet yang telah kita selesaikan mulai dari sheet apa, Wi? Yang pertama? A Map of Seoul Pandawan. Map of Seoul. Ya, kemudian ada kayak di ini aja ya, biar tampilannya big di slideshow. Ya, di step yang ketujuh ini ada 13 poin ya, ada 13 step by step. Akan gabungkan dan juga ada belajar tooltip. Jadi tooltip itu apa, Wi? Tooltip dia untuk menampilkan data satu sama data keduanya dia jadi lebih interaktif, Kak. Oke, jadi bisa ada koneksi ya. Iya. Misal di sheet maps kita ingin menampilkan data yang juga ada di data reviewer ya, di sheet reviewer. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Yang pertama, kita bisa buka sheet Maps of Seoul. Nanti Vio bisa jelasin lebih lanjut ya. Kanin akan coba jelaskan berdasarkan yang udah di screenshot. Ya. Pertama, untuk lebih menarik kita tampilkan tooltips-nya ya. Buka Map of Pandawannya, reviewer Pandawan. Kemudian menampilkan data lebih menarik kita bisa klik tooltip ya. Berarti bisa proses untuk tampilnya sampai dengan seperti ini, edit tooltip. Klik kanan edit tooltips, kemudian kita bisa insert. Nah, di sini kita pilih sheet. Jadi kita mau koneksi kira-kira Maps of Reviewer ini berarti akan ada hubungannya dengan reviewer yang menyelesaikan job-nya gitu contohnya ya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi data yang ada di sheet reviewer, data reviewer itu akan masuk ke dalam Maps. Ya. Lengkapnya nanti bisa kita sharing ya, teman-teman bisa coba di sini secara keseluruhan. Ini penggabungan data-datanya dalam bentuk dashboard. Nah, ini secara keseluruhan masuk ke dalam satu dashboard. Oke, ya. Nanti bisa kita langsung praktekkan bersama Marviola Harcili, oke? Siap, Marviola Harcili. Ganti nama tuh saya. Marviola Harcili. Ini. Oke, make sure secara keseluruhan udah dijalankan ya, Vio? Ya, insya Allah sih, Kak. Dari Map of Seoul Pandawan, Author Pandawan, citasi, status paper, sama reviewer yang tadi terakhir. Oke, berarti udah diikutin dengan baik juga ya oleh Vio ya, karena di sini direfleksikan secara keseluruhan. Datanya udah settle semua. Oke, lanjut Vio. Lanjut ngapain? Dashboard. Kemarin tuh kita udah sempat bikin dashboard kan 2. Iya, tapi kan itu duluan ya. Iya. Tapi ini kita coba dari cara tooltip dulu kali ya. Dari tooltip dulu tooltip. Siap, ngapain Ibu Dwi saya? Alright. Masuk ke bagian Map of Seoul Pandawan. Sudah. Terus bisa klik bagian tooltipnya. Aduh, gue aneh banget lagi ngajarin Vio. Terus di bagian insertnya diklik
anak memberikan arahan atau sharing ke mamah gitu ya. Apa, boleh, Wi. Yang insert. Insert, terus kemana, Wi? Nah, itu klik yang sheet deh. Nah, kita kan mau gabunginnya sama data review. Data yang grafik tadi, kakak namanya apa? Grafik yang mana, yang reviewer tadi? Iya, yang baru tadi kan sheet. Ya, reviewer itu, Wi. Yaudah, berarti diklik bagian itu. C, insert, sheet, reviewer Pandawan. Lalu klik OK. C. Ini nggak apa-apa dia di atas ini, apa dia harus di bawah? Apanya? Ini nih, si... Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia langsung ke input. C, siap. Udah. Terus nanti yang terjadi apa, Wi? Wih, nih, mantap. Kalau di kayak gini bisa ada muncul tuh. Ini ya. Jadi itu dia udah langsung ke connect ke bagian reviewer Pandawan. Terus selain dari map of soul, belum lagi. Kita coba konekin satu data lagi kali ya, jadi biar lebih menarik di bagian data status paper yang tadi Kak, yang chat status paper. This one. Ya, terus klik tooltip. Tooltip lagi. Coba yang itu yang apa, insert. Insert. Caranya masih sama kayak yang tadi. Kita mau ngehubungnya juga ke yang bagian reviewer graphic tadi. Bagian reviewer yang tadi ya. Sini ya berarti. Diklik OK. Klik OK. Sini diarahin ke ya itunya. Muncul. Jadi dia ada langsung ke connect. Jadi selanjutnya setelah udah tooltipnya ke connect semua, kita baru buat dashboardnya. Ini yang di tooltipin cuma 2 ini aja atau 4-4-nya kita? Karena itu kan kita lebih ngambilnya di bagian reviewernya ya, kita mau connect-nya ke bagian reviewernya aja Kak. Jadi yang berhubungan sama si reviewer itu ada di data yang status paper sama di bagian map of soul-nya. Iya. Tooltips ini memang sangat berguna ya. Jadi tanpa perlu open tab-nya, itu bisa secara langsung membaca. Misal di sini dari Australia ada reviewer, siapa tuh ya? Nggak gitu kelihatan ya namanya ya. Oke, bisa di sini ya, ada dari Indonesia. Di antaranya ada Ayu juga. Kita bisa sambil lihat ya, meskipun berdasarkan data yang ada di wilayah Indonesia. Ada Ayu, kemudian dia bisa lihat juga assign paper-nya ada berapa, yang tercapai berapa. Gitu. Hal ini bisa diimplementasikan ya, tooltips interaktif ini bisa diimplementasikan data ini dari teman-teman tadi udah bilang, misal data UMKM. Di Banten itu, di Maps Banten contoh ya, di Maps Banten ada sekitar 200 UMKM misalnya. Nah, itu di beda sheet tapi kita bisa tetap baca gitu data-datanya di menggunakan tooltips ini. Seperti itu. Jadi datanya bisa lebih interaktif dan juga menarik. Iya. Oke, lanjut ke bagian dashboard ya sekarang. Oke, silakan dilanjut Dwi dan juga Vio. Ya, karena ini kemarin kita kan udah masukin yang map sama author, sedangkan kita ada data-data baru mulai dari citasi, status paper, dan juga reviewer Pandawan. Jadi itu bisa di-drag aja ke bagian citasi sama status dan juga reviewer ke bagian posisi di sini. Jadi bisa ntar dia di-drag. Citasi dulu ya. Ini citasi digeser gitu ya. Iya, dimasukin. Bisa sebelah maps ya. Terus apa lagi, Wi? Status. Status bisa di sebelah chart yang author. Satu lagi ada reviewer Pandawan. Reviewer Pandawan. Masuk ke mana, Wi? Di bawah, bawahnya author. Nah, ini dia berarti data-datanya udah masuk semua nih di bagian dashboard. Terus kemarin kita udah coba masukin gambar ya, tapi belum semuanya kan, baru beberapa logo doang. Nah, untuk data logonya itu ada di link, sebentar. Nih di sini, di link ini tuh dia ada
data-data untuk logo-logo yang mulai dari data logo ATT, ATM, dan juga Pandawan. Jadi itu bisa di-download dulu copy image-nya. Link yang dari kolom chat ya, dibuka ya. Iya. Linknya lama ya? Oh, Allah Akbar, siapa tuh? Kaget saya. Sorry. Logo ATM di-download. Sama Pandawan. Download. Kalau ATT kan aku udah ada, yang belum ada bisa download juga ya. Ya, itu udah disiapkan ya semuanya ya. Udah ready semua. Ini saya tahu nih logo Pandawan. Nah, jadi bisa ada foto-foto juga yang dimasukin ya. Jadi misalnya mau kasih tampilan best employee, dikasih fotonya di dalam dashboard juga bisa nanti ya. Ya, misalnya Nanas, best employee di kantornya, masukin foto Nanas, mantap. Bisa, Mas. Boleh. Ini kemana Wi? Aku Wi. Nih, ini kan karena space yang di sini kayak terlalu banyak gitu kan ya. Itu kita bisa dikurang. Salah. Dwi. Kamu jangan tremor, Wi, kan aku yang diajarin. Bisa di hide ya. Wah, dahsyat, ada 500 partisipan ternyata di kelas ini. Wah, rame ya, Bu. Nih saya lagi di foto ini gini, gaya dulu. Ini gimana, Wi? Jadi dihilangin dulu, Wi? Apa di hide? Diklik dah, diklik gitu. Sampai muncul titik ya segitiga, diklik. Terus arrange item. Arrange item ini single row. Single row. Nah, itu dia jadi kecil-kecil biar kita ada tempat untuk masukin gambar-gambarnya. Bisa semuanya Kak di ituin. Oke, single row semua ya. Ini nama author, jurnal. Sekarang ini status paper, arrange item, single row, name, arrange item, single row. Nah, itu kan yang atasnya yang country. Country ini juga. Iya, biar. Karya ini ketutupan foto-foto zoom. Country, arrange item, single row. Nah, jadi ini langsing ya. Udah padat merayap ya. Terus baru tuh bisa masukin image-nya. Image di sini? Iya, bisa diklik image itu di daerah drag di bagian yang kosong. Image di drag aja. Oh, di drag. Iya. Siap. Nah, ini dia langsung muncul nih pop-up-nya. Jadi karena tadi kita udah download kan ya logo-logonya kayak ATM sama Pandawan, itu tinggal dipilih choose image file. Choose image file. Logo ATM. Ya. Terus klik open. Iya. Terus ini fit image sama center image-nya diklik. Fit image, center image. Nah, kita juga bisa gunanya untuk nampilin gambarnya. Jadi dia bisa udah sesuai porsinya gitu, bisa kelihatan nggak ada yang kepotong. Oke. Habis itu bisa masukin link dari ATM-nya. Jadi pas diklik dia bisa langsung muncul ke website si ATM. Link ATM ada di sininya juga nggak? Di gambar ini ada tuh. Nah, gambar ini ya, view copy link address ya. Coba. Oke, betul. Nah, jadi gambar ini ada link-linknya ya. Jadi lebih gampang tinggal copy link address. Betul. Terus klik OK. Oke. Nah, habis ini apa lagi, Wi? Satu lagi yang terakhir, tinggal masukin logo Pandawan. Logo Pandawan ke sini dia, sini. Ya, bebas dah. Nah, ini caranya masih sama, pilih gambarnya dulu. Logo Pandawan.
Berarti dia format gambarnya harus PNG atau JPEG ya? Iya Kak, kalau yang dipakai ini dia pakai PNG JPEG ya. Jadi biar langsung ke sininya dia langsung nggak ada embel-embel yang lainnya, dia langsung bagus gitu tampilannya. Ya, kalau PNG kan formatnya background ya, no background gitu, bisa lebih bagus. Ini bisa ditambahin link URL Pandawannya di yang itu ini diklik kanan, copy link address, lalu masukin di URL. Ya. Nah, tinggal klik OK. Oke, udah, alhamdulillah. Udah semua. Jadi di dashboard ini kalian udah bisa nampilin gambar, terus yang tooltip tadi juga udah dijelasin, jadi udah paham gitu. Dan kita belum selesai karena kita perlu ada filter dulu ya. Iya. Bisa handle misal dari satu maps ya yang akan kita jadikan filter. Ya, nanti pada saat kita klik misalnya di Australia, nanti reviewer yang ada di Australia datanya akan muncul. Nah, itu bisa dijadikan filter dulu. Kavio, bagian maps diklik, coba. Maps. Klik. Sampai bisa muncul. Nah, ini dia. Segitu kecil ini nih, Kavio. Diklik. Gimana nih, Kak? Ya, itu. Cek ini. Ya. Kita bisa pilih mana nih ya? Kok dia nggak bisa jadi filter ya? Use as filter. Ya, use as filter. Use as filter ya. Oke. Ya. Dah. Nah, coba kalau diklik misal di bagian Indonesia gitu. Indonesia nih ya. Ya. Nih. Dia langsung bergerak. Bahaya ininya ya. Nah, berarti kita akan fokus di bagian Indonesia aja. Di Indonesia, nah bisa terlihat di sini ya, reviewernya ada siapa aja, grafiknya mengikuti berdasarkan hasil yang sudah kita filter di Maps gitu. Kemudian kalau misalnya kita filter berdasarkan jurnal gimana Kak? Ya bisa juga lebih bagus. Ya, kita bisa langsung lihat performanya per jurnal, klik di bagian ini, Kak Vio, bagian jurnal. Ini Kak. Oh, ini. Nah, ini kan masih ada pilihannya all ya. Coba kalau misalnya dipilih ATT aja. Ya. Oke. Berubah nggak? Berubah di bagian maps-nya. Maps-nya doang, Bun. Dah. Gimana? Ada suara burung tuh. Iya, ada suara burung jadinya. Adakah ini yang belum dimasukkan stepnya? Atau ini juga harus use as filter, tapi di sini tidak ada. Bagian ini, Vio, bagian segitiga kecil ini. Ya. Sorry, bagian yang kecil yang sebelah sini nih. Oke, yang ini. Kemudian apply to worksheet. Mana tuh apply to worksheet? Ini yang. Terus all using related data source. All using related data source. Nah, coba di filter lagi bisa nggak dia? Oh ya.
Oh, I see. Karena tadi dia untuk hanya si map doang ya. Ya, kan tadi baru berdasarkan Maps aja ya. Nah, ini udah secara keseluruhan tentang filter yang ada di bagian jurnal gitu. Nah, itu secara keseluruhan langsung mengikuti. Oke, jadi kalau dia klik ATT juga bisa langsung ya. Terus kalau all dia langsung berubah juga. Oke, siap. Oke, so far ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang udah berhasil mengikuti sampai ke step dashboard, bisa langsung screenshot dan kirim ke dalam WhatsApp grup MIT ya. Ada yang ketinggalan atau gimana? Mungkin nanti bisa jadi juga. Iya, ada yang ketinggalan saya. Oke, Kak. Lewat satu. Boleh Kak Andri. Bagian mana Kak Andri? Oh, yang reviewer Pandawan. Ya, review Pandawan dong. Oke, boleh. Yuk kita share screen. Ya, ini belum digabungin ya. Chartnya. Oke. Caranya gimana? Ya, jadi kita perlu dual axis ya. Jadi satu. Nah, Kakak bisa coba sini Kak, di step ini ya. Ke bagian review ya, klik kanan. Di dalam kotak ini Kak, klik kanan. Ya. Kemudian pilih dual axis. Ya, dual axis ini kita akan gabungkan dual chart ya menjadi satu. Oke, seperti itu. Mantap. Oh, ya. Oke. Nah, terus ke yang dashboard ya. Betul, ke dashboard. Nah, ini. Ya. Biar full nih gimana caranya? Ini kan enggak. Bisa. Saya bisa dikecilin juga sih. Oke, tadi Dwi udah lagi sharing dengan Vio untuk tampilan-tampilan yang ada di bagian kanan yang ini filter-filternya. Nah, ini tampilannya kan masih ke bawah ya, masih drop ke bawah. Nah, kita mau tampilannya lebih simpel. Biar nggak full. Coba dari Dwi bisa bantu mentoring lagi. Ini bisa di bentar aku nge-tap dulu. Ini Kak bisa diklik dulu. Nah, itu ada titik segitiga di sini. Ya, diklik. Nah, arrange itemnya dipilih. Pilih yang single row. Nah, ini jadi dia biar gambar filternya jadi sedikit-sedikit. Jadi coba gitu. Untuk semua yang lainnya ya. Iya. Jadi biar lebih gampang. Udah ya? Udah. Itu udah semua Kak filternya udah dihitung. Udah. Oke. Coba diklik yang ini biar dia berwarna lagi di tengah-tengah. Berwarna. Nah, iya ini berarti coba diturunin deh. Nah, dari yang step ini, kakak udah download yang gambar tadi belum, yang logo-logonya? Oh, belum, tadi belum bisa download ya. Aku coba download lagi ya. Untuk linknya. Biar nggak perlu scroll atas bawah tampilan dari masing-masing. Nah, ya. Jadi kecil-kecilin gitu. Oh, ukurannya. Ya, ukurannya. Bisa di minimize. Caranya, kalau ini biar full,
Gimana? Ke bagian Ke maps, kanan, Kak. ke kanan. Di klik di maps ya. Oh, di maps. Atau Itu di di sisi pinggir-pinggirnya itu ada kayak ya dikecilin aja Kak tadi. Oh, Sampai gini. ya sampai muncul panah. Bisa dari ininya juga. Di bagian ininya nih yang pojok. Aku untab. Di sini bisa ditarik ke atas jadi ke samping. Bisa ke atas juga jadi yang bawah bisa tarik ke atas. Nah, itu. Siap. Yang lain juga sama ya berarti? Iya, betul. Oke. Oh, bisa ya. Jadi ini kakak tambahin image-nya sesuai dari logo-logonya udah aku taruh di chat lagi ya untuk link. Oke, nanti yang bagian maps bisa di zoom ya. Coba di plus bisa. Nah, oke, lagi. Oke, mungkin bisa digeser ke bagian chart aja nih, jadi mapsnya bisa lebih besar. Ya, seperti itu. Betul. Lagi, Kak. Oke. Ya, sip. Nih, berarti chart yang bagian status paper ya, yang masih terlalu besar ya. Iya, itu bisa. Nah, ini bisa Ya, nanti dikecilin ya. betul. Jadi biar tampilan dashboard kita bisa lebih menarik. Bisa dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas juga bisa itu. Nggak bisa, Mas. Harusnya bisa, Kak. Atau Kalau ini kan harus kalau mau full, oh ini nggak bisa geser ke kanan ya? Iya, udah maksimum. Iya, ini udah satu worksheet-nya gitu, Pak. Oh, satu worksheet. Ya, nanti sambil jalan kakak bisa di ini ya, di manage aja besar. Okay. Sekarang mungkin bisa sambil masukin logo-logo. Logo. Untuk link logonya itu aku taruh di chat ya, itu ada gambarnya. Mungkin bisa dibuka, Kak. Oke. Dari teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan sampai dengan tampilan dashboard ya, itu bisa langsung share screen ke WhatsApp group MIT ya. Nanti akan ada rekomendasi SC tentunya. Karena sudah berhasil mengikuti sharing santai ini sampai dengan step akhir. Kesempatan emas ya untuk saling berburu SC. Oke, ini sekarang kakak lagi apa? Kak Andri lagi apa? Ini ngedownload gambarnya kan ada linknya tuh dari sini ya? Iya. Nggak kelihatan Kak sharing saya. Kelihatan ya? Oh, ini ini lagi, saya coba. Share screen-nya desktop. Nanya dong, Kak. Iya dong. Kak. Boleh Kak, boleh. Gimana Kak?
Saya ada kesulitan di bagian dashboard nih. Sudah selesai sih, cuman ada beberapa yang tidak tampil. Mungkin boleh share screen nggak? Iya, boleh. Sambil Sambil saya stop dulu ya. Saya stop dulu sambil ya. download logonya ya, Kak. Ya. Oke, baik. Halo, Halo. ikutan belajar tabu ya? Iya nih. Iya nih, Mon nih. Ini share screen. Els. Oh, nengok. Oh, nyariin. Emang Els dipanggil sama... Izin share screen ya, Kak? Iya. Oke, sebentar. Nah, ini. Nah, saya sudah kelihatan ya? Masih belum, Kak. Masih ada sih. Mau. Mana? Belum? Udah muncul. Oke, ini dashboardnya nih. Saya kan udah apa? Mapping semua, cuman ketika sudah selesai gini, warnanya kok hilang ya di bagian maps, reviewer, citasi. Oke. Tadi Kakak ada share bagian filter nggak? Ada yang dijadikan filter nggak? Saya sih ini tadi tuh. Apa? Ngerubah ini jadi range-nya jadi row, single row. Apa ke situ? Oh, ini Kak. Itu Kakak klik yang bagian maps-nya ke United States aja. Apa enggak? Enggak ya? Sepertinya sih ya, kayak pas bagian filter, ke filter salah satu ini mungkin ya? Iya. Iya, itu coba jangan diklik deh Kak, jangan diklik Koreanya, di unklik gitu. Nah, udah hijau semua kan? Tadi yang di filter bagian apa tuh Kak? Itu udah berwarna. Yes. Yang citasi coba. Jadi yang jadikan filter bagian apa? Di maps-nya. Di sini di baru arrange item. Ya, di bagian filternya kepilih salah satu item sih di sininya nih. Gitu. Ini udah sih kayaknya. Udah ya, udah itu udah. Oke, sip. Yang dijadikan filter bagian ini aja Kak, bagian jurnal Kak. Tadi ada di dalam step yang ada di Rinfosit juga ya. Nah, di bagian jurnal itu, di bagian jurnal bisa diproses untuk dijadikan filter. Nih, nah, yang Kak. ini ya? Ya, betul. Oh iya. Oke, siap. Coba sambil diklik aja nggak apa-apa Kak. Oh iya, klik. Bagian jurnalnya situ, betul. Kemudian apply to worksheet. Jadi kita akan apply ini untuk seluruh sheet ya. Jadi datanya akan mengikuti berdasarkan filter yang ada di jurnal ini. Ya betul itu Kak. All using related nih. Ya, using related source. Oke. Ya. Oke, coba sekarang dipilih berdasarkan ATT aja, misal. Oke, datanya. Siap. Dashboard-nya sudah jalan ya Kak ya. Jalan. Oke. Yuk. Rekomendasi. Makasih ya. Yuk. Kak Diki. Oke, dimasukin jangan lupa gambarnya Kak. Siap. Saya tinggal ini gambar-gambarnya lagi. Oke, sip. Nanti kalau udah selesai sampai gambar bisa di screenshot kirim ke WhatsApp grup MIT ya. Kak, aku izin screen ya. Yuk, terima kasih Kak. Saya stop. Aku screen ya. Siapa nih? Laura. Oke, silakan. Kelihatan. Masih belum kelihatan. Hah? Belum kelihatan share screen. Ya, udah kelihatan. Udah. Yang ini aku keluar. Kelihatan nggak? Oh, ya, yang di review-nya itu tinggal diklik Kak, di kotak. Mana? Ini. Ya, diklik kanan. Klik kanan. Nah, itu ada pilihan dual axis. Jadi Kakak tinggal klik dual axis. Dual axis. Ini. Ya, dia udah tergabung. Gitu. Ini. Di dashboard-nya. Nah, tinggal di drag ya. Nah, dia udah muncul. Tinggal lakuin yang ini Kak, yang minimize untuk sisi kanannya. Yang mana?
Yang di sininya karena ini rame banget, jadi itu bisa dikecil-kecilin. Yang ini. Iya, itu diklik. Oke. Kalau Laura bisa follow tutorial yang udah disiapkan juga ya. Iya. Ini. Ya, itu diklik segitiganya, Kak. Ya. Ini. Ya. Terus arrange item. Arrange item. Ya, itu yang di atas tadi. Bentar. Iya. Itu pilihnya yang single. Iya, single row. Single row. Enggak. Nah, iya itu semuanya di kayak gituin dulu, Kak. Jadi ntar dia lebih banyak yang bisa diisi-isi. Nanti tinggal tambahin gambarnya gitu, Kak. Nah, jadi di dashboard ini kan kita memang mau maksimalkan ya penempatan ya. Jadi bisa hal-hal seperti filters, colors itu bisa kita minimize sehingga masih ada space untuk poin-poin lain yang bisa dimasukkan ke dalam dashboard. Oke. Kak Laura bisa sambil dijalankan ya untuk filternya. Dari teman-teman MIT yang berhasil menyelesaikan, nanti Vio sama Fitra bisa bantu untuk rekomendasi SC dari Kanin juga. Sambil saya screen dulu tapi ya, jadi Nin bisa lihat hasilnya seperti apa. Ya, Keren. yang tadi udah selesai bisa list juga kali ya yang di. Iya, sambil screenshot atau share screen dulu ke Nin. Jadi Nin bisa kasih rekomendasi SC ke Prof UR. Ye, hari ini banyak yang panen SC ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa nanti bagi yang ya, nanti Nin akan umumkan juga siapa-siapa aja yang akan mendapatkan salted egg Milea. Tadam, ini sponsor dari Mamoy, startuppreneur kita. Oke, dilanjut Pak Yono mau atau Kak Aulia? Tadi Kak Aulia berhasil sampai step dashboard juga nggak nih? Tadi udah share screen juga nih Kak Aulia. Kalau Laura dulu ya. Oke, sudah jam 9:30. Dwi, kita ada challenge juga kan ya, Wi ya? Iya, betul, Kak. Ambil tunggu selesai sampai dengan tahap dashboard dari teman-teman. Yuk kita join. Dari saya juga bisa join ya. Ada quiz atau challenge yang bisa diselesaikan sebelum jam 10 ini. Mungkin Dwi bisa share screen untuk kuisnya. Ada berapa poin? Ya, di sini untuk kuisnya kita ada 2 poin. Jadi dari saya ataupun kakak yang bisa solve problem di sini, nanti kita akan ada special gift-nya. Wah, gift-nya ya tadi ya, salted egg Milea ya. Oke. Ayo, Wi, jelas, Wi. Jadi di sini ada dua poin. Di sini untuk data pertama kita mau lihat dari author itu siapa sih yang paling sedikit kontribusinya. Karena kan sebelumnya kita analisisnya yang paling banyak. Kali ini siapa yang bisa bikin tablo untuk analisis author yang paling sedikit untuk publish paper 2-5 paper. Dan untuk yang kedua, itu kita mau lihat persebaran autornya. Karena sebelumnya kita analisisnya maps untuk reviewer. Kali ini dari challenge ini mau menampilkan persebaran autor negaranya. Jadi bisa ditunjukin maps di bagian data autornya gitu. Jadi dari 2 data ini siapa yang bisa solve problemnya, nanti bisa share screen juga, bisa dijelasin juga sambil presentasi hasilnya seperti apa gitu. Oke, jadi sebenarnya data setnya udah ada ya di dalam perjalanan sharing santai kita ya. Udah diproses juga sama teman-teman MIT. Clue-nya ada di bagian kalau sebelumnya kita tampilkan data maksimum, autor yang paling banyak menyelesaikan atau pembuatan papernya.
sekarang challenge-nya adalah bisa menampilkan data yang menerbitkan paper paling sedikit gitu. Range-nya adalah 2 hingga 5 paper. Oke. Kira-kira siapa ya yang bisa menampilkan datanya? Bisa buat di sheet yang sama aja, di tabelnya juga nggak apa-apa. Iya, tinggal new sheet karena kan datanya udah terkoneksi juga. Oh, oke. Udah ada yang itu, mungkin aku stop share dulu ya. Oke, sip. Dari Kak Andri Mamum. Waduh, saya kebalap nih sama kakak-kakak di MIT. Luar biasa nih semangatnya. Ayo boleh Kak Andri, langsung di-share screen aja. Dan dijelasin ke teman-temannya untuk menampilkan data autor yang paling sedikit menerbitkan. Nah, ini datanya filternya masih maksimum ya. Gimana, Kak? Sambil dijelasin, Kak Andri. Iya, jadi yang lain juga bisa paham. Oke. Sambil dijelasin, Kak Andri. Apa else? Iya. Oke, tadi di setting berdasarkan autor yang paling sedikit menerbitkan paper, baik itu di ATM dan juga di ATT ya. Oke, udah oke belum nih Wi? Challenge-nya udah terjawab belum? Tadi sih range-nya masih ada yang salah nggak? Karena kan range-nya 2 sampai 5 paper. Jadi jadi bisa di dan lagi. Diklik. Itu masih edit max, Kak. Masih bisa pilih yang minimum. Pilihnya yang minimum, Kak. Cancel dulu, Kak. Els. Yes. Tuh, siapa yang manggil Els? Nyariin. Oke. Next, minimum. Di range ininya kan tadi pertanyaannya 2 sampai 5. Karena tadi kan dari data yang atas ya. Iya, berarti kakak harus drag and drop dulu. Ya. Jadi coba di komen Z aja Kak, komen Z. Nah, ini mungkin bisa diklik filter nih. Nah, iya, diedit dari situ. Pilihnya minimum berarti. Itu di-undo sekali lagi aja, Kak. Nah, dari sini dulu iya. ulang. Ya. Oke, dulu kakaknya bisa proses. Oke, challenge-nya adalah 2 sampai dengan 5 range-nya ya. Oke. Minimum ya, sudah tampil ya. Oke, sip. Berarti rekomendasi SC untuk Kak Andri. Kok Kak Andri kayak nggak happy ya, Say? Ya, masih ragu. Udah bener ini yang ini tampilan datanya. Bener, Kak. Oh, soalnya tadi yang pertama seperti ini gitu. Iya. Oke, terima kasih. Andri, oke. Nah, untuk challenge yang kedua,
Stop share dulu kan. Nesti. Wah, Nesti dari Sky. Oke, boleh. Aci kan ya, Aci? Iya, boleh. Yuk, langsung share screen. Pertanyaannya belum di-share nih. Apa? Sambil share screen. Iya, sebentar. Challenge. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi kan challenge kedua itu data sebaran autornya ya. Ini tadi udah nyoba, hasilnya kayak gini. Kalau untuk step by step-nya, buka Rinfosit baru. Terus di data autor ini kan ada apa ya, country, kita masukin ke sini. Dia jadinya maps. Terus kita ganti ke dalam maps. Setelah itu kita masukkan data autornya ke color, kita masukkan data autornya ke label, terus kita masukkan country-nya ke label juga. Jadinya gini kan, Nin? Iya gak? Gimana nih Kak Dwi? Bener nih? Bener gak, Dwi? Butuh validasi nih. Bentar. Bener nggak ya? Jangan gitu dong. Bener caranya gitu, tapi jangan cepet-cepet. Iya, Dwi Nesti. Ayo, oke, kita ulang. Jadi jago banget ya tabelnya ya. Iya, langsung satu. Satu Nesti. Alhamdulillah, Bun. Jadi pertama masukin country ke dalam marks. Karena ini masih bentuk dot, kita ubah di sebelah sini menjadi maps. Karena warnanya masih sama, kita mau ubah warnanya bisa pakai data autor. Kita drag ke color. Udah ada warna, terus kita mau tahu negaranya, nama negaranya gitu kan. Masukin country ke label. Terus setelah nama-namanya muncul, kita mau tahu jumlahnya di setiap negara, masukin data autor ke label. Jadi deh. Betul. Jadi yang nomor 2 di solve problemnya sama Nesti. Oke. Yeay. Dapat salted egg million. Asik, makan telur asin. Yeay, di akhir acara nanti Kanin share ya nama-nama mahasiswa yang akan berhak mendapatkan salted egg million. Oke, Wi. Ready, Wi? Ready, Kak. Oke, jadi 2 challenge kita sudah dijawab dengan sangat baik ya. Satu perwakilan dari MIT dan satu perwakilan dari SAI. Oke, sambil kita lanjut di sesi terakhir ini santai menuju jam 10. Mungkin bisa sambil tanya jawab ya, Wi ya? Iya, Kak. Oke, bisa sambil on cam yuk. Yang mau sharing tadi Pak Yono katanya udah siapin datasetnya. Sudah cinta mantap datasetnya untuk di-share. Ayo, Pak. Mana nih Pak Yononya nih? Ya ada sih, tapi nggak on cam, Kak. Iya, lagi ke toilet maybe ya. Oke. Atau dari Kak Aulia mau sharing lagi progresnya, Kak Tili? Karena akan ada rekomendasi SC ya bagi yang berhasil menyelesaikan sampai dengan tahap akhir. Tadi udah ada Marviola Harcili, kemudian ada Nanas Madu. Aku mau ya. Silakan yang muda-muda duluan. Oh, yang muda dulu. Sangat baik sekali ya memberikan kesempatan ya. Iya, kalau bagian begini ngaku tua. Aduh. Tapi Kak Tili join sampai akhir ya? Maksudnya udah oke? Sedang berusaha. Oke, sedang berusaha di bagian dashboard nih pasti nih. Ya, lagi-lagi nih coba reminder untuk teman-teman semua, link tutorialnya sudah di-share di kolom chat ya. Dwi sudah share materi-materinya. Jadi kalau ada yang ketertinggalan setelah sharing santai ke-65 ini bisa dijalankan ya. Ada 73 step secara keseluruhan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan?
Aku dong mohon koreksi, takut ada step yang tertinggal, boleh? Boleh Kak Wiwin sambil share screen yuk. Loh, kok Alfiah ada alumni juga itu? Oke, ada Kak Badri di sana terpantau. Sambil latihan Tableau ya Kak Badri ya untuk memberikan tampilan chart. Oke Kanin. Oke, yuk dilanjut. Gimana Kak Wiwin? Oke, ini data maps-nya yang awal, kemudian author Pandawan, di dashboard yang tadi itu ada yang kurang nggak dari step ini? Itu mungkin yang bagian choose an image yang nggak kepake bisa dihapus kali ya Kak. Jadi yang mana tuh? Ini nih, kena jadi. Oh, oke, tadi hilang aja. Ya, kelebihan. Oke. Ya, jadi lebih coba. Yang untuk filter tadi kakak udah dipakein semua atau belum? Yang filter yang mana tuh? Ya, jadi untuk jalankan interaktif dashboard-nya berarti belum jalan ya itu ya? Apa udah berubah? Coba. Udah. Coba klik ATT atau ATM gitu. Pilih ATM. Belum ya? Belum ya. Di sampai interaktif dashboard-nya jalan ya, Wi? Iya. Yang di Maps-nya coba Kak diklik sampai muncul segitiga kayak di jurnal itu. Oh. Oke. Ya, itu segitiganya. Diklik. Use as filter-nya diklik Kak. Use as filter. Use di bawah. Iya, udah jalan. Oke. Nah, itu. Terus selanjutnya di jurnalnya Kak. Di jurnal. Di mana nih? Annotate ya Kak. Oke. Yang di mana Wi? Di sini Kak. Bentar. Ini nih. Jurnal ini. Oke. Nah, ini yang segitiga yang ini Kak, yang diklik. Iya. Oke. Segitiganya. Apply to worksheet. Stop lagi, salah taruh bentar. Apply to worksheet. Nah, itu pilihnya yang atas, yang pertama. All using relate data source. Oke. Iya. Ya. Jadi coba kakak diklik bagian ATM-nya doang di jurnalnya. Nah, dia berubah sesuai data ATM punya. Jadi ini udah bergerak sesuai per jurnal-jurnalnya ini datanya gitu. Udah aktif untuk interaktif dashboard-nya. Mantap. Jago nih tabelnya. Jadi interaktif dashboard-nya sudah berjalan ya berdasarkan data yang kita filter. Kalau yang ini salah ya? Adakah yang salah? 3 sampai 5? Salah filter ya? Tuh. Masih salah sih itu di bagian filternya terlalu banyak yang dimasukin Kak. Ada minimum, ada sum, ada count. Nah, ini terlalu banyak yang difilter. Oke, yang dihilangkan yang mana ya? Hilangkan bagian count and sum. Ini ya? Ya, remove aja Kak. Ya. Oke, terus? Sumnya juga di remove. Yang ini? Iya. Jurnal juga di remove Kak. Ya. Oke. Ini masih belum sesuai tampilannya ya. Oh, yang di kolomnya itu salah masukin harusnya paper publish yang di kolom. Yang di mana? Kolom. Ini. Oh, oke. Bisa di ini. Iya. Itu dia masukinnya apa? Paper publish. Oke. Terus bagian sum paper publish di sininya Kak bisa di remove juga. Ini ya. Udah? Udah. Biasanya masih beda ya? Masih beda ya. Ya stepnya. Atau diulang ya stepnya ya? Coba ya diulang ya.
Atau di minimumnya kayak kakak range-nya masih salah deh. Dirimu semua sama Kak Wiwi. Dari paper publish di Bagian sini kan. kolom, iya. Bentar. Terus Nama apa? Masuk ke row. Oke. Kemudian paper publish kita filter. Bukan yang itu Kak, kita drag lagi paper publish, drag and drop lagi. Iya di bagian minimum. Iya minimum. 2 ya? Iya 2. Sampai 5. Nah. Oke. Oke. Kalau tes yang kedua, adakah yang salah? Ini udah benar Kak, udah sama. Sudah oke? Persebarannya, iya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau yang kemarin sih ini nih, Kanin. Oke. Finishing akhirnya. Boleh di-share. Jadi Kak Wiwin udah selesaikan sampai dengan interactive dashboard dan juga challenge-nya ya, 2 challenge dijawab sekaligus. Mantap. Kalau yang kemarin kita kerjakan sampai sore, reportnya hasilnya ini. Ada beberapa data sort-nya. Terus ini untuk by the way Kak, kelihatan Kak. Oh belum kelihatan ya? Oh, sorry. Share screen-nya. Data tes sudah terlihat? Sudah ya? Ya sudah. Ya, ini hasil data yang kemarin. Data awan kapital yang dibutuhkan, terus jumlah UMKM-nya, sama ini, turnover. Ini yang didapat sih hasil kemarin. Kalau untuk maps-nya dia nggak bisa, karena dia per provinsi, jadi tidak terblok. Oke, datanya masih mencukupi ya Kak ya? Iya. Itu sih Kanin yang perlu di-share, itu aja dari saya. Ya, sip. Udah ada coba juga di data lain ya, selain data dari materi yang udah disiapkan hari ini. Oke, terus Kak Wiwin mungkin menurut Nin dari hasil yang kemarin udah di-share adalah data preparation-nya coba dipersiapkan dengan lebih maksimal lagi ya. Berarti kita juga udah bisa baca data set-nya. Apa-apa aja nantinya yang akan dianalisa gitu. Berarti mulai data, kita bisa filter berdasarkan provinsi gitu. Berarti sebarannya bisa lebih diperluas lagi kalau ingin ada tampilan maps-nya gitu. Kan karena maps itu kita bisa lihat kalau jangkauannya sudah lebih banyak ya gitu. Misal dari Provinsi Banten gitu, ada dari DKI Jakarta juga gitu. At least ada 5-10 provinsi yang untuk merefleksikan gambar-gambarnya ada di dalam peta. Iya, setuju Kanin, karena kan next week juga insya Allah akan ada sharing santuy lagi ya, kebetulan tentang UMKM juga, dan itu bisa dipakai kok sebaran provinsinya. Jadi mungkin nanti next week kita bisa jelasin ya Kak Hap? Ya, siap. Mana munculin provinsi di Maps. Oke, pasti bisa on cam dong biar kelihatan juga nih untuk next guest star kita. Ya, katanya tuh. Blue ada Kak Eka Purnama Harahap dan juga Nesti selaku mahasiswa bisnis digital. Oke, udah mau jam 10. Nin izin closing. Jadi dari teman-teman MIT luar biasa sekali semangatnya dan bisa dilihat juga tadi ya hasil-hasilnya. Ada Kak Marviola Harcili, ada Nanas Madu, kemudian ada Kak Wiwin, ada Kak Aulia, ada Kak Andri, oh my God, ada Pak Tata juga, luar biasa semangatnya Pak Tata. Ya, yang belum berhasil sharing tadi ada Kak Ujay ya, mungkin next meeting dengan Kak Hap bisa lebih intens lagi, gitu. Wah, Kak Alfiah berubah menjadi seorang pria. Ya kaget saya. Ada yang muncul. Yang muncul? Tapi itu ganti nama, Bang. Oke, mungkin dari Kanin sekian
Terima kasih untuk seluruh partisipan yang ada, mulai dari kelas MIT hingga SAI, yang udah join dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10, luar biasa ya. Kita sangat intens dan memaksimalkan waktu yang ada. Mungkin sebelum closing, Nin izin foto bersama dengan teman-teman. Yuk, bisa di on cam yuk, untuk absen yuk. Oke. Pak Yono, jadi share screen nggak nih Pak Yono? Masih ada 5 menit lagi. Ya, masih di mute Pak Yono. Belum nanti lagi ada tamu, jadi nggak fokus. Oh, oke, siap. Dahsyat ya, tamunya ditinggal dulu. Wah, pakai sarung lagi Nufi. Bisa-bisanya. Wah, ada Vinju. Kecil itu hub ya, hub junior. Kenapa, Pak? Ada hub junior ya. Nah, Olah pakai bed cover Olah. sekeluarga. Keluarga Sakinah Mawadah. Amin. Nah, kan ini juga ada Nunin Junior. Mantap. Ya, Nunin Junior tuh. Hai, Els gitu. Ayo foto dulu, guys. Ini kelasnya seru ya, ada baby-baby yang ikutan. Iya, nanti bentar lagi Nufi Junior ada ini kayaknya. Hah? Nggak jelas lagi. Berantem. Nah, ayo screenshot yuk. Ini ada 2 slide ya, guys. Ini Nur Sohid, kamu tidak mau open cam, Pak Hairit, Kuko? Ya sudah, kita Masalah di Zoom-nya sih kameranya nggak kedetek. ya. Saya lagi di rumah. Ya udah, screenshot ya. Bentar 1, 2, 3. Sekali lagi slide 2. Slide 2 bentar. 1, 2, 3. Oke. Thank you so much semua.